selesai. Baiklah, dibaksin dulu ya. Ciri-ciri kita. Neha, Rama, Alvina, Fatima, Sylvia, Sylvia Rani, Tiara, Dewa, Sofi, Erlina, hadir Bu. Indri, Ramanita, hadir Bu. Jumini, Marta, hadir Bu. Bella, hadir Bu. Sri Nurhayu, hadir Bu. Indah Priska, Raju, Hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Indah Rahmadini, Hadir Bu. Nanti, saya Bu. Sriliana, Mirta, hadir Bu. Dewi, saya Bu. Budi, Hadir Bu. Sofi, Hadir Bu. Alia. Semangat nggak? Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan para pembaca menyelesaikan tahapan suatu aktivitasnya. Nah, struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Bisa dipahami? Kaidah pembahasannya Ibu sangat banyak, jadi Ibu ambil sedikit saja. Yang ketiga, yang pertama berita. Contoh kalimatnya seperti ini: siapkan semua bahan terlebih dahulu. Yang kedua, kata penghubung. Kata penghubung terdiri dari setelah, kemudian, lalu, atau, dan sesudah. Ibu ambil contoh kalimatnya
urutan, kita bisa ambil contoh kalimat pertama-tama, cuci beras hingga bersih. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Itu saja yang Ibu sampaikan kepada kalian karena singkat dan jelas. Ibu akan menampilkan sebuah video contoh teks prosedur. Sudah paham apa itu teks prosedur, jadi di sini gue akan membagi kelompok dan jadi 4 kelompok. Kelompok 2 kelompok 7 orang, 2 kelompok lagi 6 orang. Kalian ada berapa orang? 26 ya? Masing-masing terbagi jadi 4 kelompok. Jadi kelompok itu bisa ada yang 7, ada yang 8. Ada yang 2. Oh iya, ada yang 7, ada yang 8.
saya Budi Silon, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan apa sih teks prosedur itu. Nah, teks prosedur adalah salah satu teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu yang dibuat ataupun kegiatan. Salah satu struktur dari teks prosedur adalah yang pertama itu tujuan, kemudian itu ada material atau bahan-bahan, contohnya itu seperti bahan baku cabai, beras, dan lain sebagainya untuk membuat nasi. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini adalah salah satu bentuk untuk pembuatan dari sebelum jadi dan sampai jadi. Kita ibaratkan dalam bahasa gaul itu sebuah tutorial. Kemudian itu adalah penutup. Penutup ialah salah satu hasil akhir dari pembuatan suatu bahan, sesuatu makanan. Contohnya seperti akhir dari pembuatan kue dari awal sampai akhir itu menjelaskan dari tutorial tadi. Kemudian ada kaidah. Kaidah itu salah satu yang melengkapi dari pembelajaran teks prosedur. Yang pertama itu adanya kalimat imperatif yang berarti perintah. Contohnya seperti masukkan bahan seperti mie, telur untuk digoreng sampai matang. Kemudian ada konjungsi temporal dan juga kata kerja aktif. Kemudian yang terakhir itu adanya pernyataan yang bersifat objektif yang menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu agar mudah dipahami oleh si pendengar. Terima kasih. Salah satunya adalah langkah-langkah, yaitu langkah-langkah yang harus diikuti secara berturut dan jelas. Kaidah dalam teks prosedur itu ada 5, salah satunya saya ambil dari kata menggunakan konjungsi temporal yang contohnya seperti sehingga, kemudian. Oke. Yang kedua menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam video. Contohnya manfaat brokoli dan sayur-sayuran lain untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Prosedur berisi langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian struktur teks prosedur. Yang pertama itu judul, yaitu ringkasan singkat yang menggambarkan topik utama teks. Kemudian yang kedua itu ada tujuan, yaitu bagian dari pengantar buku yang berisi penanda atas apa yang akan dibuat atau dilakukan. Kemudian yang ketiga itu alat dan bahan, yaitu rincian bahan
Ambil.